Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tematik 4B, subtema 2, pembelajaran 2. Nah, sebelum memulai belajar, mari kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Laut, sungai, danau, dan air terjun merupakan contoh sumber air yang ada di bumi. Bumi dikenal sebagai planet biru karena wilayah bumi sebagian besar ditutupi oleh air. Nah, air adalah sumber daya alam yang diperlukan oleh semua makhluk hidup. Air berperan besar bagi berkelangsungan hidup di bumi. Coba kakak-kakak perhatikan gambar yang sudah Miss kasih. Ini merupakan sebagian besar adalah dari air, sumber daya alam. Jadi bumi, kenapa kalau misalkan kita lihat di di bola dunia atau di bola dunia itu rata-rata warnanya biru, atau memang warnanya biru karena sebagian besar bumi ini lebih besar perairannya dibanding daratannya, gitu ya. Jadi di sini kayak ada laut dari air, ada sungai pun dari air, ataupun danau, air terjun, semuanya mengandung air karena emang rata-rata di bumi itu wilayahnya besarnya ditutupi oleh air. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, menceritakan pengalaman melaksanakan hak dan kewajiban. Yang kedua, menyanyikan lagu sesuai tempo dan tinggi rendah nada. Selanjutnya, ada pengalaman melaksanakan hak dan kewajiban. Air tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dimanfaatkan untuk keperluan industri. Jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan tingginya penggunaan air untuk kepentingan industri. Nah, hal tersebut dapat mengakibatkan jumlah air bersih menjadi terbatas. Air menjadi tercemar oleh limbah industri dan tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini ada cerita tentang krisis air bersih di Indonesia. Kalian bisa baca isi dari teks yang berjudul Krisis Air Bersih di Indonesia. Ya, setelah baca teks, kalian bisa diskusikan sendiri tuh, atau bisa jadi kesimpulan bahwa air bersih itu merupakan kebutuhan primer manusia dan sebagainya ya. Selanjutnya di halaman 50 ada menyanyikan lagu sesuai tempo dan tinggi rendah nada. Nah, salah satu pemanfaatan air adalah untuk menyiram tanaman atau mengairi sawah. Di Bali, air dimanfaatkan secara efektif untuk irigasi pertanian menggunakan sistem subak. Tanaman pertanian memerlukan air, tak terkecuali jagung. Jagung dapat diolah menjadi bahan makanan yang bermanfaat bagi manusia. Nah, di sini ada teks lagu yang berjudul Menanam Jagung ciptaan Ibu Sud. Nah, kalian bisa nyanyiin bersama-sama setelah ini karena Miss akan kirimkan videonya ya. Nah, sebelum nyanyi, diingat-ingat lagi di sini ada tempo lagu dan jenis-jenisnya. Tempo itu merupakan tanda baca dalam musik yang berkaitan dengan cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan atau dimainkan. Di sini ada tempo, ada gio, tempo largo, tempo larghetto, terus ada tempo maestoso dan lain-lainnya ya. Habis ini Miss akan kirimkan video. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun
buahnya tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil tongkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Tanamkan benih dengan teratur, jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Nah, gimana setelah lihat videonya? Seru kan? Boleh dinyanyiin bareng-bareng ya nanti. Nah, cukup sekian pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.